Misalkan ada 1 kilo, limbah tajamnya berapa, misalkan nggak ada, farmasinya berapa. Selanjutnya, jumlah patologi, limbah kimia, ini misalnya dikosongkan saja. Kita lanjut ke pengolahan limbah. Kalau misalkan datanya, kalau misalnya sudah ngisi, ini bisa diklik datanya yang sama dengan limbah pasienkes tadi, maka akan muncul di sini ya. Karena kita belum ngisi untuk puskesmas Pasir Jambu ini, kita di sini saja. Insinerator tidak ada karena di puskesmas tidak ada, kita isi. Spesifik pengolahan limbah tidak. Kerjasama iya. Nama perusahaannya ditulis PT apa. Nomornya, tanggal izinnya, ya. Ini diisi tidak lanjut. Untuk pengolahan limbah cairnya, apakah misalkan menggunakan metode klorinasi untuk desinfeksi atau ultraviolet atau ozon, kita bisa pilih salah satu ya. Lalu kita kirim. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di data yang sudah dikirim. Ini dilihat tabnya ya, ada 5 pasienkes, 5 COVID. Jangan kaget karena yang 5 pasienkes untuk puskesmas Pasir Jambu ini tadi memang belum diisi. Kita lihat ke limbah COVID. Nah, ini ada nih, sudah terkirim ya. Ada kesehatan merkuri, ada kesehatan lingkungan, ada sanitarian. Oke. Kita ke formulir lagi. Ya, sebenarnya kita mulai isi pertanyaan kunci tentang Kesling ya, kita mulai isi formulir. Nah, ini nanti akan terkait air, sanitasi, hygiene, data yang ada di pasienkes, baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kita lihat sumber air utama yang digunakan, apa sih di pasienkes itu utamanya? Apakah perpipaan, PDAM, atau sumur bor, itu bisa diklik di sini. Selanjutnya, di mana sumber air utama ini ada di pasienkes? Apakah di dalam pasienkes atau di luar pasienkes? Jadi kalau PDAM keran meterannya ada di dalam pasienkes, maka diisi ya. Selanjutnya ketersediaan, apakah saat ini air dari sumber tersedia? Kalau tidak tersedia, diisi tidak. Kalau tersedia, diisi ya. Nah, selanjutnya apakah air minum memiliki saklorin yang sesuai atau tidak? Atau nilai dari E. coli-nya 0/100 mili. Misalkan ya, air minum tersedia dan memenuhi semua kriteria. Atau misalkan tidak tahu karena tidak pernah
diperiksa misalkan, diisi di sini ya. Selanjutnya, terkait sanitasi, berapa jumlah toilet yang ada tersedia berfungsi di Pasienkes. Ini semua toilet yang ada di Pasienkes, termasuk dirawat inap, diisi di sini, rawat jalan, toilet karyawan, staf masuk ke dalam sini. Misalkan diisi kita ada, ini apa tadi, puskesmas diisi ada 8 diisi ya. Nah, ini toiletnya seperti apa? Pilih salah satu ya, menggunakan WC siram yang tersambung dengan IPA, WC siram tergantung dengan tangki septik, WC siram dengan saluran terbuka. Kita pilih salah satu. Selanjutnya, apakah toilet untuk staf dan pasien terpisah? Ya, misalkan. Selanjutnya, toilet pasien dipisahkan dengan jelas untuk pria dan wanita. Jadi, terpisah ya, pria dan wanita, terus dikasih tanda jelas, ini untuk pria dan wanita. Atau memberikan privasi kamar tunggal jika netral gender. Jadi Bapak Ibu maksudnya gini, jadi kan di toilet itu ada yang terpisah ya, untuk pria, wanita. Nah itu satu seperti itu. Yang kedua, maksudnya jika netral gender itu, jadi kalau misalkan kamar mandi itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan, ada lambang laki-laki perempuan. Saat di pintu masuk itu hanya satu WC-nya, jadi tidak masuknya, tidak ada bilik-bilik gitu. Jadi di luarnya untuk netral gender, tapi di dalamnya bilik-bilik, berarti itu tidak privasi karena itu dianggap bercampur antara perempuan dan laki-laki gitu. Tapi kalau lambangnya terpisah, kalau netral gender laki perempuan, tapi kamar mandinya hanya satu gitu ya. Diisi ya. Selanjutnya, toilet wanita memiliki fasilitas untuk MKM, manajemen kebutuhan kebersihan menstruasi. Jadi di Pasienkes, Bapak Ibu, apakah ada fasilitas ini? Ada tempat sampah tertutup dan atau ada air dan sabun? Ada ya. Selanjutnya, apakah toilet memiliki setidaknya memiliki setidaknya satu toilet yang dapat diakses oleh orang-orang dengan mobilitas terbatas. Jadi untuk yang menggunakan kursi roda, apakah bisa diakses, terus dalam toiletnya itu ada pegangan dan lain sebagainya, ini diisi ya. Selanjutnya, fasilitas memiliki jumlah toilet yang cukup dan dapat digunakan untuk pasien. Jadi secara jumlah cukup ya, jadi tidak ada yang pasien yang mengantri. Selanjutnya terkait higien. Jadi ini sabun dan air atau antiseptik berbasis alkohol tersedia di ruang konsultasi. Ya, misalnya diisi ya. Selanjutnya, apakah sabun dan air tersedia di toilet? Ya. Selanjutnya, apakah dilakukan pemantauan kepatuhan kebersihan tangan? Dilakukan dengan pengamatan langsung melihat dari 5 momen mencuci tangan. Jadi ini biasanya ada petugas yang mengawasi ya, yang melakukan pengamatan secara langsung, ditanya apakah dari kamar mandi cuci tangan atau enggak. Itu apakah dilakukan pemantauan itu atau tidak. Misalkan kita tidak atau diisi ya bisa. Selanjutnya terkait limbah benda tajam, infeksius, dan domestik dipisahkan dengan aman menjadi 3 wadah di ruang konsultasi. Ini di ruang periksa ya maksudnya ya. Ya, misalkan. Lalu seperti apa pengolahan pembuangan limbah benda tajam? Nah, apabila di pihak ketiga, biasanya ini masuk ke dalam insinerator 2 cerobong atau bisa insinerator lainnya bisa diisi di sini. Sama halnya dengan pembuangan limbah infeksius, kita pilih di salah satunya. Selanjutnya, apakah di Pasienkes melakukan pengurangan limbah domestik?
dengan menerapkan 5R diisi di sini ya. Selanjutnya terkait kebersihan lingkungan. Apakah terdapat protokol untuk pembersihan lantai, wastafel, tumpahan darah, dan cairan tubuh, dan tersedia jadwal pembersihan? Itu bisa diklik di sini. Selanjutnya, apakah semua staf yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan atau pembersihan telah menerima pelatihan? Diisi di sini ya, atau tidak semua. Selanjutnya, catatan pemantauan kebersihan tersedia untuk perawatan pasien, bank sabun, fasilitas, dan ditandatangani oleh petugas kebersihan yang relevan. Jadi lembar checklist yang biasa dilakukan, apakah ada tersedia catatan atau tidak. Misalkan ya, kita isi ya. Sudah sampai sini? Sampai sini terkait formulir pertanyaan kunci Kesling, ada yang mau ditanyakan atau tidak, Bapak Ibu? Mangga raise hand terlebih dahulu. Cukup ya? Mangga Ibu Siti Nasrona. Assalamualaikum, Ajaki. Mohon mangga. Itu upami pelatihan petugas kebersihannya itu memang pelatihan oleh kita sendiri intern atau bagaimana? Ya. Untuk itu bisa yang dilakukan oleh kita sendiri bisa, Bu. Yang penting kan ada bukti sudah pelatihannya ya. Ataupun yang dilakukan oleh pihak kita mengundang misalkan nih untuk melakukan pelatihan terhadap petugas kebersihan, nah itu bisa dimasukkan juga seperti itu. Berarti ada bukti itu ya, bukti tulis gitu ya, Jaki ya? Iya, betul Bu. Ya. Nuhun, Jaki. Ya, nuhun. Mangga, Restika, Butika, mangga. Nah, makanya ini untuk yang nomor 18 itu kan yang pengurangan limbah medis itu kan kayak misalkan apa sih inputan kayak gitu itu bisa disebutkan untuk pengurangan kayak gitu kan, atau kayak gimana sih manajemennya takutnya tuh ngelakuin gitu tapi salah gitu kan. Oh gitu ya gimana Pak? Sebentar, mana Pak Helmi terkait pengurangan limbah medis bentuknya seperti apa? Baik, pertanyaan nomor 18 ya. Ya. Pertanyaan nomor 18 ini biasanya mengacu ke Rumah Sakit Sarjito yang sudah mengurangi limbah medisnya dengan cara desinfeksi ya. Jadi botol infusnya dikosongkan, kemudian dibersihkan, kemudian dicacah, kemudian dimanfaatkan kembali. Desinfeksi seperti itu. Nah itu sebenarnya nomor 18 itu ke situ Bu. Ibu melakukan tidak? Kalau tidak ya tidak pernah dilakukan. Gitu. Oh jadi intinya kalau misalkannya harus digunakan kembali gitu Pak, bukan dijual ya maksudnya untuk si yang botol infusnya itu? Maksudnya digunakan kembali ini bisa dijadiin safety box ya, safety box gitu. Pengurangan limbah kan ada first in first out gitu. Iya, paham Pak ya. Dan pencegahan timbulan limbah juga di perencanaan. Kalau perencanaannya baik kan yang jadi limbah mungkin sedikit gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Punten Pak Jaki. Mangga Pak Bambang. Ini formulir ini diisinya setiap mau laporan atau cukup sekali aja Pak? Nah,
Ini untuk ini 6 bulan sekali, Pak. Yang khusus terkait Kesling ini 6 bulan sekali. Jadi diisi 6 bulan sekali berarti ya? Ya, jadi kan ini ada beberapa formulir. Ya. Kalau untuk yang limbah itu diisi setiap 1 bulan sekali. Yang tadi yang limbah yang pertama sekali. Ya. Ya. Untuk yang COVID limbah yang pertama, kedua, ketiga, 1 bulan sekali. Ya, yang limbah yang COVID itu 1 bulan sekali lah. Yang COVID COVID juga sama ya. COVID itu Ya, 1 bulan sekali ya. selanjutnya akan sebulan sekali pembangunan. Tapi kalau di aplikasi ini yang sekarang itu tiap hari, Pak. Oh, tiap Kalau hari. COVID ya, kalau COVID ya. Tapi nanti Jadi, Tapi selanjutnya kalau mah COVID bakal tiap sebulan hari. sekali. Karena ini kan aplikasinya masih dalam pengembangan. Itu, Pak. Iya. Untuk formulir kesehatan lingkungan ini 6 bulan sekali, nanti ngisi lagi seperti ini, Pak. Iya. Ya. Yang formulir kesehatan lingkungan ini setiap bulan ngisi, setiap 6 bulan sekali ngisi seperti ini lagi berarti. Ya, betul, Pak. Oh, gitu. Ya. Makasih, Pak. Ya. Kita sudah ini, kita lanjut untuk kita kirim ya. Kita klik kirim. Ya. Oke. Ini nggak bisa. Ya, kita masuk ke formulir lainnya ya, Bapak Ibu. Sebentar, ini saya nggak bisa masuk dari sini. Sebentar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin mengisi formulir selanjutnya. Kita akan mengisi formulir yang borang alkes merkuri ya. Jadi Bapak Ibu di link tadi kita ada salah satunya borang alkes merkuri. Sebetulnya borang alkes merkuri ini tersambung dengan Google Form yang sebelumnya sudah sering kita bagikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi, itu tidak perlu mengisi lagi. Tapi apabila belum mengisi terkait borang alkes merkuri, itu mangga diisi lagi. Selanjutnya, apabila yang sudah mengisi tetapi masih di formulir 4.1, 2.1 itu masih menggunakan alkes merkuri, maka Pasienkes tidak akan masuk ke dalam pass out ya. Jadi kemarin kita sempat Zoom meeting ya terkait alkes merkuri ini. Jadi
belum masuk ke dalam pass out gitu ya. Nanti kalau yang belum masuk pass out, mangga data akses bar merkurinya bisa di update lagi. Ini tapi saya belum bisa memperlihatkan masuk ke formulirnya ya, pengisian formulirnya ya. Kalau ke sini sih bisa. Kita coba masuk dari sini saja ya. Ini terkait sanitarian kit. Nggak bisa juga. Belum bisa ya masuk sanitarian kit dan formulir lainnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nanti mungkin ini masih ada 2 formulir lagi ya terkait sanitarian kit dan formulir CashLink Plus ya. Jadi nanti mungkin akan saya pahami. Sebelumnya saya akan pindah dulu ke akun Dinkes Kota Kabupaten ya. Sebentar kita coba pakai, tadi kan yang sudah mengisi itu akun Kabupaten Bandung ya. Saya cari ini dulu. Baik Bapak Ibu, kita lihat tadi yang sudah Bapak Ibu kerjakan di Pasyankes, kita akan lihat di akun tingkat kabupaten ya. Saya lihat dulu dari profil, nah sama seperti tadi ini bisa diedit ya. Misalkan di Dinkes Kabupaten Bandung, kita edit nomor teleponnya saja, kan 08511. Nah, sama halnya klik checklist, maka datanya sudah tersimpan, terupdate. Kita ke beranda. Nah, kita lihat di data. Nah, jadi tadi kita sudah mengisi yang RSUD Kesehatan Kerja ya, RSKK, maka akan muncul data dari RSKK dengan warna ininya adalah abu-abu, telah terkirim. Bapak Ibu bisa melihat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, klik lihat isian data, lalu akan muncul seperti ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu cross check terlebih dahulu, apakah memang datanya betul atau ada data yang tidak wajar, maka nanti bisa diperbaiki. Nah, ini bisa dilihat apakah
pewadahannya sudah sesuai kriteria, pengakuannya sesuai kriteria, ini bisa dilihat Bapak Ibu di sini. Selanjutnya kita lihat hasil isian formulirnya seperti apa, data limbahnya, dilihat apakah takutnya misalkan saat mengisi timbulan limbah nilainya sampai nolnya berlebih atau seperti apa, ini nanti bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Bisa dilihat ini yang sudah kita isi tadi akan muncul, yang sudah diisi oleh pasiennya akan muncul di akun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan juga di sini Bapak Ibu ada fitur print, jadi bisa di print juga, nanti akan muncul dalam bentuk PDF ya. Jadi ini bisa dilihat datanya ya yang sudah masuk. Nah, untuk Dinkes Kabupaten Kota bisa melakukan konfirmasi di menu konfirmasi di sebelah kiri ya. Jadi ada grafik, data, grafik, dan konfirmasi. Kita lihat untuk yang Kabupaten Bandung tadi. Nah ini, hari ini tanggal 25 Agustus ya, kita konfirmasi data misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan semacam koreksi ya. Misalkan ini belum diisi, diklik di sini tidak sesuai. Lalu misalkan ini limbah domestiknya tidak sesuai, bisa diklik di sini gitu. Nah, nanti di halaman 1 ini bisa diberikan catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Catatannya apa? Misalkan mohon diisi sesuai dengan dengan kondisi di lapangan. Lanjut kita ke halaman 2. Ini sama halnya seperti tadi. Misalkan ini penyediaan wadahnya ada yang ini, kita klik di sini. Kita kasih, misalnya ini tidak ada komentar, kita lanjut ke halaman yang 3. Sama halnya dengan halaman sebelumnya, ini juga kita lihat. Kita lanjut. Nah, di akhir nanti ada fitur konfirmasi. Misalkan ingin konfirmasi, kita klik dulu. Nah, apakah tanpa perbaikan atau perlu perbaikan? Jadi, Dinas Kabupaten Kota bisa memberikan ini. Jadi, kalau diklik tanpa perbaikan, berarti seharusnya tadi sudah tidak ada lagi koreksi. Tapi kalau ada perlu perbaikan, maka diklik di perlu perbaikan. Lalu kita klik kirim, maka nanti kita lihat akan seperti apa ya. Belum terkirim ya. Kita lihat di back data umum ya. Nah, sudah berarti
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah dikirim kembali ke RSUD Kesehatan Kerja untuk diperbaiki. Jadi ini tandanya biru gitu. Ada yang raise hand, mangga dari Puskesmas Karangnunggal. Pak, kalau misalkan bulan sekarang nih kita isi laporan, terus ada kesalahan isian, apakah Halo, ya? menggunakan fasilitas yang Bapak ini edit gitu, perbaiki, atau sebenarnya ada beberapa informasi yang tidak valid gitu pas pengisian, apakah bisa dihapus gitu data tersebut untuk diperbaiki kembali gitu atau tidak? Ya, baik. Jadi kalau misalkan ini tadi dari Dinkes Kabupaten Bandung nih, jadi mengirim perlu perbaikan. Nah, maka di akunnya yang dikirimi perlu perbaikan akan dibuka, nanti muncul notif ada perlu perbaikan. Jadi cukup diedit saja ya, tidak perlu dihapus gitu. Gitu Pak dari Puskesmas Karangnunggal. Cukup ya? Ya Pak, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Restika, mangga. Iya, punten kamu mau nanya lagi. Siap, nggak Kan yang apa-apa. terkait itu kan yang terkait formulir yang Merkuri. Iya, Itu kan saya tuh dulu udah pernah ngisi, cuman memang waktu saya lihat Google Form-nya itu masih terisi oleh puskesmas yang di tempat lama saya kerja gitu Kang. Nah, untuk mengetahui bahwa si puskesmas yang di tempat baru saya udah ngisi itu kayak gimana, atau saya harus kosongin dulu formulir saya terus isi data puskesmas baru atau bagaimana Kang? nah gini. Jadi kan itu basicnya itu sebenarnya Google Form ya. Jadi berarti dulu akunnya Google-nya Bu Restika sudah dipakai untuk misalkan Puskesmas A ya. Iya, puskesmas yang lama dulu di tempat kerja gitu. Di Nah, Puskesmas A. Ya. Nah, kalau mau mengisi yang Puskesmas B sekarang, berarti Bu Restika harus pakai akun Google yang lain. Misalnya punya akun Google Puskesmas dulu, mungkin akun Google-nya akun Google pribadi punya Bu Restika gitu ya. Iya, dulu pakai yang saya Nah, jadi yang sekarang mungkin Puskesmas baru pakai akun Google yang lain, yang misalnya akun Google-nya Puskesmas gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau misalkan ya saya kosongkan, berarti nanti yang puskesmas lamanya bakal hilang ya? Enggak, karena itu datanya sudah terrecord ya. Jadi pokoknya jadi saat mau mengisi borang, sebelum mengisi borang, menggunakan dulu akun Google yang baru gitu. Oh, gitu ya. Baik. Coba nanti sama saya dicoba. Soalnya saya tanya ke petugas yang lamanya, katanya udah pernah ngisi. Cuman itu tuh nyinkroninnya gimana gitu, nggak ngerti. Nah, itu harus tahu email waktu ngisinya apa, pakai email akun Google siapa gitu. Oh, jadi gitu. bisa diedit di situ. Google-nya yang ngisi dulu mungkin gitu ya, Kang? Iya, betul. Ya, makasih ya, Kang. Siap, sama-sama. Cukup jelas ya Bapak Ibu untuk ini, untuk dinas dari Dinkes Kabupaten Kota, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Bu, siapa nih? Bu Irma? Ini dulu formnya supaya bisa lancar isi. Kalau banyak angka-angka, banyak sorti. Sudah cukup jelas ya? Oke, tidak ada pertanyaan dari Dinkes Kabupaten Kota. Selanjutnya kita akan Bapak Ibu, mohon izin kita akan break dulu ya. Masih sudah jam 12. Kita akan sholat dulu. Kita akan dilanjutkan
pukul 1 ya Bapak Ibu. Nanti kita akan membahas terkait Cashlink, pengisian Cashlink Plus-nya. Gimana Pak Bambang? Ya Pak Bambang. Ya, Pak Jaki. Ya. Punten, Pak, untuk Dinkes Kabupaten Kota bisa menarik data nggak Pak dari sini, Pak? Oh, bisa Pak. Jadi di sini Bapak Ibu kan ada data ya. Di fitur data ini bisa mengunduh Pak, ada unduh data. Nah, nanti di sini ada kabupaten mana, misalnya kita Kabupaten Bandung, semua pasien cash, diisi di sini waktunya. Dan emailnya misalkan kita download ya. Waktu itu waktu periode pelaporan atau yang kita butuhkan aja, Pak? Iya, yang kita butuhkan Pak bisa dimasukkan. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengeksplor website ini semaksimal mungkin ya, sambil mengisi. Silakan dieksplor, nanti sambil berjalan kalau ada perbaikan dan lain sebagainya atau kurang jelas bisa menghubungi Dinkes Kabupaten Kota untuk disampaikan pada kami, lalu kita teruskan ke Kemenkes gitu. Jadi kita bisa lihat juga Pak Bambang di sini nih data di Cirebon misalkan. Oh, loading lagi nih. Loading, maaf.